Sepertinya kamu mengeluarkan kekuatan penuhmu. Xiao Chen, kamu lebih kuat dari yang aku kira. Petik 2. Tubuh Dewa Iblis pulih dengan cepat. Kemudian, ia mengulurkan tangan kanannya, dan kapak besar muncul. Kelopak mata Xiao Chen berkedut. Kapak besar ini juga merupakan senjata surgawi transenden. Ketika penguasa petir melawan penguasa dewa yang meninggalkan surga selama upacara pemberian Raja Xiao Chen, dia telah menggunakan kapak ini. Masalah masa lalu benar-benar membuat seseorang menghela nafas. Tiba-tiba, Xiao Chen ingat bahwa pihak lain telah menyebutkan penyesalan membiarkannya tumbuh sebagai potensi bahaya. Mungkinkah ada semacam kesulitan tersembunyi di balik ini? Namun, pemikiran ini berlalu dalam sekejap karena Dewa Iblis yang dimiliki penguasa Guntur sudah menyerang. Auranya tidak banyak berubah dengan penambahan senjata. Namun, itu menghilangkan kesombongannya dan berhenti bertarung dengan kasar. Sekarang, ia menggunakan trik dan teknik saat melawan Xiao Chen, menimbulkan ancaman yang lebih besar baginya. Dalam hal pengalaman tempur, siapa yang bisa dibandingkan dengan Thunder Sovereign, yang telah hidup lebih dari 10.000 tahun? Mungkin satu-satunya hal yang bisa diandalkan Xiao Chen adalah ketajamannya. Sial, sial, sial. Kapak besar itu bentrok dengan pedang, dan keduanya memulai pertempuran sengit lainnya di domain mendalam. Penguasa Guntur memiliki pengalaman tempur yang kaya, tetapi teknik pedang Xiao Chen juga tidak lemah. Segera, kedua belah pihak mengeluarkan kekuatan penuh mereka dan bertarung lebih ganas seiring berjalannya waktu. Di tengah jeritan sengsara iblis, keduanya melanjutkan pertempuran hiruk-pikuk mereka. Dengan setiap momen yang berlalu, semakin banyak pembudidaya ras iblis terbunuh di medan perang. Primes dunia iblis bertahan dengan pahit, menempatkan semua harapan mereka pada Dewa Iblis. Primes dunia iblis hanya berharap bahwa Dewa Iblis dapat mencegah krisis putus asa ini dengan membunuh Xiao Chen. Selain fokus pada Dewa Iblis, Xiao Chen juga membagi sebagian perhatiannya untuk mengamati pertempuran Ying Zhongtian dan Prime lainnya. Primes sebagian besar berada di atas angin dalam pertempuran mereka. Pengecualian adalah kepala istana-istana Kunlun, yang harus melawan Xing Wang dan Fa Wang sendirian dan berada dalam situasi berbahaya. Xiao Chen mengambil waktu sejenak untuk mengeksekusi mata petir surgawi secara tiba-tiba. 3 kesengsaraan petir berlapis satu sama lain menyerang Xing Wang tanpa dia bisa bereaksi sama sekali. Baru saja mengalami kesengsaraan petir, Xiao Chen telah memperoleh pemahaman baru tentang kesengsaraan petir. 3 kesengsaraan petir yang tumpang tindih diringkas menjadi gambar surgawi yang terbuat dari kilat dan jatuh. Puci, tidak dapat mengelak, Xing Wang langsung terluka parah. Setelah muntah seteguk besar darah, dia menjadi lemah. Bagaimana bisa tuan istana-istana Kunlun melewatkan kesempatan seperti itu? Dengan ayunan backhand pedangnya, dia memotong Xing Wang menjadi 2. Tekanan pada master istana-istana Kunlun menurun drastis. Dalam pertarungan 1 lawan 1, baik Xing Wang maupun Fa Wang tidak cocok untuknya. Tidak kusangka kamu bisa mengalihkan perhatianmu saat melawanku. Xiao Chen, kamu benar-benar sombong. Thunder Sovereign tertawa dingin saat mengayunkan kapak besar di tangannya. Guntur tanpa batas meraung saat sambaran petir merobek langit, ditarik oleh kapak besar. Petir hitam membentang dari awan ke kapak besar, membuat kapak ini bergerak beberapa kali lebih cepat. Sial, Xiao Chen, yang memblokir kapak dengan pedangnya, terlempar mundur 1 kilometer sebelum dia hampir tidak bisa berdiri dengan stabil lagi. Ini baru permulaan. Xiao Chen, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Bahkan jika saya bertarung selama setengah tahun, ki iblis saya tidak ada habisnya. Bagaimana denganmu? Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum Anda tidak bisa lagi bertahan? 3 hari, 2 hari, suatu hari. Mengacungkan kapaknya yang besar, penguasa Guntur mencoba memberikan pukulan terhadap kepercayaan diri Xiao Chen dan meredam semangatnya. Membunuhmu tidak akan lama, paling-paling, hanya setengah hari. Petik 2. Xiao Chen tidak marah atau senang. Sosoknya melintas, dan dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia mencari celah. Yang dia butuhkan hanyalah kesempatan untuk mengeksekusi semua gerakan membunuhnya dan kemudian menggunakan serangan pasti membunuhnya untuk menghabisi pihak lain. Sementara itu, dia tidak bisa membiarkan pihak lain mengambil nafas. Dia harus memastikan tidak ada yang salah. Guntur neraka. Setelah bertarung begitu lama, Thunder Sovereign meraung dan mengeksekusi gerakannya lagi. Itu tidak percaya bahwa Xiao Chen dapat dengan sempurna mematahkan domainnya untuk kedua kalinya. Bunga teratai hitam melayang di udara sekali lagi, masing-masing seberat gunung. Mereka semua mengandung ki iblis yang sangat kental dan berkedip-kedip dengan percikan hitam. Mereka bisa berubah menjadi senjata pembunuh yang tajam kapan saja, membuat orang lengah. Suara mendesing.
Suara mendesing. Suara mendesing. Bunga teratai yang tak terhitung jumlahnya berputar, mengelilingi Xiao Chen dalam formasi yang rapat. Seni naga ikan, bergerak seperti ikan di air, menunjukkan ribuan perubahan. Seketika, kaki Xiao Chen berubah arah, bergeser. Saat dia bergerak, dia membentuk ribuan sosok manusia dan cahaya pedang. Dia menghindari beberapa bunga teratai hitam dan memotong yang lain. Satu daun, satu bodi, satu bunga, satu dunia. Thunder Sovereign membentuk segel tangan dengan satu tangan, dan situasinya berubah. Potongan setiap bunga teratai yang dihancurkan Xiao Chen menjadi lebih banyak bunga teratai. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuatnya lengah, bayangannya hancur. Sulit bagi tubuh aslinya untuk menghindar juga. Dia dikejutkan oleh banyak bunga teratai. Itu seperti beberapa gunung menghantam Xiao Chen. Kekuatan yang sangat besar langsung mengirimnya terbang. Bunga teratai meledak, dan demoniki dan kilat yang tak terbatas melonjak di tubuhnya. Situasi segera merosot. Sekarang, bunuh dia dalam satu serangan. Thunder Sovereign melihat peluangnya, dan matanya tiba-tiba berubah tajam. Itu menyerah pada rencananya untuk melawan pertempuran gesekan, memutuskan sekarang untuk mengambil inisiatif. Selain frustrasi, keputusannya juga terutama karena Raja Iblis Dunia Iblis terbunuh satu demi satu. Situasi menjadi semakin tidak menguntungkan bagi Dewa Iblis. Jika Kunlun Realm Primes itu bisa membebaskan diri mereka sendiri dan mengelilingi Dewa Iblis, itu sangat mungkin berakhir disiksa sampai mati. Bahkan jika itu tidak mati, ia harus melarikan diri kembali ke dunia iblis untuk beristirahat dan memulihkan diri. Itu akan datang. Hati Xiao Chen tenggelam karena gugup. Kali ini, pihak lain akhirnya bertaruh dan mengungkapkan celah. Jari roh yang tajam. Saat kapak Thunder Sovereign turun, Xiao Chen dengan cepat mengeksekusi Sharp Spirit Finger, yang sudah lama tidak dia eksekusi. Semua energi di tubuh Xiao Chen, vital ki-nya, energi esensi sejati, energi sihir, dan bahkan kilat hitam dan ki iblis yang melanda tubuhnya, terkonsentrasi di jari telunjuk kirinya. Dia sengaja menunjukkan celah untuk mendapatkan kesempatan seperti itu. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, energi mengamuk dari jari roh tajam menjatuhkan kapak besar yang dihancurkan oleh penguasa guntur dari tangannya, membuatnya terbang. Meskipun kapak besar terlepas dari cengkeramannya, Dewa Iblis masih mempertahankan postur memegang kapak dengan kedua tangannya. Serangan jari ini terlalu cepat, terlalu kuat. Dewa Iblis bahkan tidak menyadari bahwa kapaknya hilang. Ketika akhirnya bereaksi, Xiao Chen sudah membuka tangan kirinya, melakukan yang terbaik untuk mengeksekusi Ice Blood Lightning Dragon, gerakan membunuhnya. Seekor naga tiga warna mengamuk keluar dari telapak tangannya dan membuat lubang besar di dada Dewa Iblis. Tindakan Xiao Chen lancar dan alami seolah-olah dia telah berlatih gerakan ini 100 kali. Semuanya terjadi dalam waktu yang dibutuhkan untuk percikan api untuk terbang. Sebelum tubuh Dewa Iblis bahkan jatuh, Xiao Chen mengayunkan pedang di tangan kanannya, mengirimkan cahaya pedang yang cemerlang dan memotong tubuh Dewa Iblis menjadi dua. Di bawah kulit wajah Dewa Iblis, wajah yang tak terhitung jumlahnya meremas, mengubah wajahnya dan membuatnya tampak sangat menakutkan. Jelas, itu dalam rasa sakit yang luar biasa. Xiao Chen, aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Setelah bereaksi, Dewa Iblis bergerak dengan kecepatan gila, melemparkan serangan telapak tangan ke Xiao Chen. Namun, Xiao Chen sudah lama mengantisipasi serangan baliknya. Tangan kirinya menahan bilah pedangnya saat dia memegang pedangnya secara horizontal, memblokir serangan telapak tangan ini. Namun, dia masih terluka, muntah darah saat dia terbang mundur. Jelas, serangan telapak tangan yang diluncurkan oleh Dewa Iblis kesakitan sangat sombong. Jari pemecah jiwa darah naga. Menahan rasa sakit yang hebat, Xiao Chen yang mundur mengeksekusi teknik bunuh pasti terakhirnya. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada serangan jari ini. Setelah perjuangan, wajah penguasa guntur muncul dari ribuan wajah, membuat Dewa Iblis terlihat seperti dia lagi. Setelah memulihkan wajah itu, Dewa Iblis tertawa dengan gila dan berkata, Xiao Chen, ini pasti metode pembunuhan yang kamu dapatkan setelah banyak perencanaan. Sayangnya, Anda masih tidak bisa membunuh saya. Aku tidak bisa mati. Dewa Iblis berbicara seperti sedang berbicara tentang sesuatu yang tidak penting ketika, tiba-tiba, ia merasakan ketakutan yang hebat. Sekaligus, aura mundur Xiao Chen berubah secara radikal ketika dia mengirimkan serangan jari itu. Fenomena misterius muncul di langit. Angin kencang tanpa batas melonjak melalui medan perang. Pada saat ini, aura Xiao Chen benar-benar menekan Dewa Iblis. Ini membuat Dewa Iblis merasakan ketakutan yang mendalam, serta tekanan yang sangat besar.
Meskipun memulihkan wajah Thunder Sovereign setelah banyak kesulitan, ia mulai mengubah wajahnya lagi. Terkadang, itu menunjukkan wajah Thunder Sovereign. Terkadang, itu menunjukkan wajah orang lain. Jiwa-jiwa di dalam Dewa Iblis merasa takut dan mulai berjuang. Teknik bela diri Dao Jiwa. Itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tiba-tiba, penguasa Guntur merasakan teror. Ia mencoba melakukan sesuatu tetapi menemukan bahwa ia tidak dapat lagi mengendalikan Dewa Iblis. Cahaya merah keluar dari ujung jari Xiao Chen. Di mana-mana dalam radius 10 km berubah menjadi ruang merah. Segala sesuatu yang dia lihat menjadi transparan di matanya. Energi jiwa membanjiri ruang. Rasanya seperti tidak ada rahasia sama sekali di seluruh dunia. Sinar cahaya merah yang memiliki pola naga di atasnya langsung menembus otak Dewa Iblis. Suara mendesing. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya di Dewa Iblis tersebar. Tubuh bagian atasnya memancarkan sinar hitam menusuk yang tak terhitung jumlahnya dari dalam keluar. Saat cahaya dilepaskan, kekuatan iblis Dewa Iblis surut seperti air pasang. Ledakan. Tubuh Dewa Iblis meledak. Semua kekuatan dan tekanan yang datang darinya menghilang sepenuhnya. Xiao Chen jatuh ke tanah, merasa benar-benar terkuras. Dia menekan dadanya dengan tangan kirinya dan batuk. Setelah itu, dia bangkit dan berjalan ke tempat di mana Dewa Iblis meledak, ingin meyakinkan dirinya sendiri tentang kematian Dewa Iblis. Dia menyeret bilah pedangnya di tanah, menghasilkan goresan. Saat dia terhuyung-huyung, dia melihat gambar di kawah dalam yang ditinggalkan oleh ledakan. Sosok ini tampak seperti akan menghilang setiap saat, berkedip-kedip masuk dan keluar. Itu adalah jiwa Thunder Sovereign. Jiwanya adalah yang terkuat, tidak segera dihancurkan oleh jari pemecah jiwa seperti jiwa-jiwa lainnya. Namun, jiwa Thunder Sovereign tidak jauh dari kehancuran. Ini jelas dari kondisinya saat ini. Xiao Chen santai. Sekarang, dia tahu bahwa Dewa Iblis telah benar-benar mati. Saat Xiao Chen melihat jiwa Thunder Sovereign, yang akan menghilang setiap saat, dia bertanya, apakah kamu menyesalinya? Jiwa Thunder Sovereign tertawa dan berkata, penyesalan. Saya hanya menyesal bahwa saya tidak menguatkan diri saya dan membunuh Anda sebelumnya. Jangan terlalu cepat bahagia. Kecuali Anda tidak meninggalkan alam Kunlun, Anda tidak akan bisa lolos dari kematian. Aku hanya sekarat sebelum kamu melakukannya. Pemenang adalah raja, dan yang kalah jahat. Sejak hari aku menjadi master gereja-gereja kegelapan, aku tidak pernah menyesali apapun. Hahaha. Hati Xiao Chen tenggelam dengan firasat masalah. Namun, ketika dia akan bertanya lebih jauh, kecepatan kedipan jiwa penguasa Guntur semakin meningkat saat penguasa Guntur tertawa gila. Sosoknya perlahan meredup hingga menghilang. Bahkan dalam kematian, orang gila ini, yang telah memainkan banyak Kunlun Realm Primes di telapak tangannya, tidak menyesal. Kali ini, Dewa Iblis akhirnya mati. Sebagian besar tentara dunia iblis telah dibantai tanpa bisa dikenali. Dengan kematian Dewa Iblis, para pembudidaya ras iblis dan binatang iblis ini menjadi semakin ketakutan, kehilangan semua semangat juang mereka. Bahkan Raja Iblis memilih untuk melarikan diri, tidak melanjutkan pertarungan. Setelah mengejar sisa pasukan iblis, semua pembudidaya alam Kunlun menyerah. Bukannya mereka tidak mau, tetapi mereka terlalu lelah untuk melanjutkan. Alam Kunlun menang atas dunia iblis abis jauh sekali lagi. Namun, kali ini, harga yang harus dibayarnya jauh lebih buruk daripada bencana iblis lainnya. Darah mengalir seperti sungai di domain mendalam. Setiap orang yang selamat merasa sedih dan kecewa. Ketika perang berakhir, orang-orang yang bertanggung jawab di berbagai sekte mulai mengumpulkan murid-murid mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Dalam perang ini, orang-orang dari semua tingkatan, dari master sekte hingga murid terlemah, di banyak sekte mati. Beberapa sekte bahkan memiliki kematian yang hampir total. Banyak dari murid-murid ini menangis dengan keras ketika mereka melihat mayat teman dan kerabat baik mereka. Jarak terjauh di dunia adalah jarak antara hidup dan mati. Itu adalah jarak yang tidak akan pernah bisa dilewati. Begitu seseorang hilang, tidak ada lagi yang bisa menemukan orang itu hanya akan ada dalam ingatan. Setelah adegan kenangan mereka dengan teman dan kerabat berlalu, hanya kesedihan yang tersisa. Segera, seluruh domain mendalam dipenuhi dengan tangisan sedih. Bahkan orang-orang yang pantang menyerah dan sombong, yang tidak menangis dalam keputusasaan mereka, tidak dapat menahan diri untuk tidak menyuarakan kesedihan mereka yang telah lama terpendam karena para iblis telah diusir. Xiao Chen juga memiliki banyak penyesalan di hatinya. Pasti ada orang-orang dari gerbang naga di antara orang mati. Ada juga Leng Yue, yang telah dia bunuh secara pribadi. Dia telah tumbuh jauh lebih kuat dalam pertempuran ini, mendapatkan banyak. Namun, dia juga telah kehilangan banyak.
Sebagai perbandingan, harganya terlalu berat. Kakak Xiao, sosok-sosok berkumpul dan bergerak di sekitar medan perang, sibuk mencari mayat teman atau kerabat mereka. Mo Chen memimpin orang-orang gerbang naga ke sisi Xiao Chen. Suan Yuan Zantian, Lan Shaobai, Xiao Yu, Jin Dabao, Gong Yangyu, dan banyak tetua gerbang naga berada di sisinya. Meskipun mereka terluka parah, sebagian besar dari mereka selamat. Mo Chen menjelaskan alasannya kepada Xiao Chen. Itu terutama karena formasi pedang Yin Yang yang ditinggalkan Xiao Chen, memungkinkan orang-orang gerbang naga berkumpul sebagai satu kelompok. Tetua gerbang naga, yang bertarung secara independen, akan bergabung dalam formasi saat ada bahaya. Di antara banyak sekte, kerugian gerbang naga relatif sedikit. Kesimpulan seperti itu membuat Xiao Chen agak nyaman. Segera, teman-temannya dari generasi yang sama muncul dan menyapanya. Feng Xingsheng, Sui Lingling, An Jiangxi, Xiao Bai, Yuan Su, dan banyak teman baik Xiao Chen lainnya masih ada. Saat ini, semua orang yang selamat dari pertempuran yang sulit ini merasa sangat beruntung. Semua orang merasa bahwa bertahan hidup tidak mudah. Xiao Chen, kali ini, alam Kunlun berhutang padamu. Tanpamu, alam Kunlun tidak akan menang. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar. Kali ini, kami menang karena semua orang bersatu. Semua orang mengabaikan hidup dan mati mereka sendiri, melakukan yang terbaik bersama-sama. Semua orang melakukan upaya terbaik mereka. Saya sama seperti semua orang, memberikan upaya terbaik saya. Mereka adalah pahlawan sejati. Xiao Chen mengulurkan jari, menunjuk ke para pembudidaya alam Kunlun yang telah meninggal. Tatapan orang banyak mengikuti arah jarinya. Berbagai pemandangan tampak muncul di hadapan mereka. Ada adegan menyentuh dari Chu Yang dan Fu Hongyao jatuh bersama, dengan pedang yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke dalamnya. Ada juga Yan Sisan dan Diwuk, dua talenta luar biasa yang melepaskan pancaran terakhir hidup mereka dengan imbalan kepala Raja Iblis Surgawi. Ada juga 3 Holy Sions, Xia Houjue, yang tewas dalam pertempuran. Seluruh klan Simen Bao yang sekarat dalam pertempuran adalah pemandangan mengejutkan lainnya. Adegan-adegan ini segar, dan nama-namanya familiar. Ketika seseorang memikirkan interaksi masa lalu mereka dengan orang-orang ini, rasanya seperti baru terjadi kemarin. Air mata muncul di mata semua orang, kesedihan mengalir di hati mereka. Ini semua adalah bakat luar biasa dari generasi yang sama. Semua orang pernah berinteraksi, menerobos ke tanah terlarang bersama-sama, bertarung dalam kompetisi, terlibat konflik, menderita bencana bersama, atau bahkan hanya menjadi rival. Namun, sekarang, mereka tidak bisa lagi melihat orang-orang ini. Semua ini berubah menjadi hanya kenangan. Semua orang melewati masa-masa sulit bersama dalam perang ini. Alam Kunlun kemungkinan besar akan damai untuk waktu yang lama setelah ini. Setelah memulihkan diri dan beristirahat, alam Kunlun akan berkembang dengan cepat di bawah pengaruh zaman keemasan. Setelah menjalani baptisan perang, talenta luar biasa yang berdiri di hadapan Xiao Chen ini pasti akan tumbuh sangat cepat. Kematian Diwuk dan Yan Sisan terlalu disayangkan, kata An Jiangxi dengan suara yang agak tersendat sambil menggosok matanya. Tempat itu menjadi sunyi. Hati semua orang terasa berat. Xiao Chen berkata, semuanya, kembali dan tangani akibatnya dulu. Beberapa hal masih harus dilakukan. Selamat tinggal. Semua orang melangkah maju dan memberi hormat pada saat yang sama, meninggalkan Xiao Chen. Ketika semua talenta luar biasa dari generasi yang sama telah pergi, Palace Master Istana Kunlun, Ying Zongtian, dan primes lainnya mendekati Xiao Chen. Mereka bertukar pandang tetapi kebanyakan terdiam. Setelah beberapa salam sederhana, Kepala Istana Kunlun berkata, Xiao Chen, kamu juga harus menangani masalah gerbang naga. Serahkan masalah yang tersisa ke Istana Kunlun. Kami berpengalaman dalam menangani hal ini. Ying Zongtian berkata, dari 18 Raja Iblis, hanya 8 yang masih hidup. Mereka melarikan diri kembali ke dunia iblis. Setelah Anda selesai dengan masalah gerbang naga, mari diskusikan ini lagi dan cari tahu apa yang harus dilakukan. Petik 2. Xiao Chen merenung sejenak sebelum berkata, serahkan ini padaku. Saya akan melakukan perjalanan ke Deep Abyss Demonic World. Dengan kekuatanku, aku yakin akan sepenuhnya memberantas bahaya ras iblis. Ketika primes mendengar ini, mereka sedikit mengangguk. Akan lebih baik jika Xiao Chen bergerak. Kawan-kawan, aku akan pergi dulu. Ada banyak hal yang harus saya tangani dalam perlombaan dewa. The Heaven Abandoning Deity Sovereign tampak sangat lelah. Kali ini, ras dewa mengalami kerusakan parah. Kematian putra surgawi Diwuk juga merupakan pukulan besar bagi penguasa dewa yang meninggalkan surga. Aku juga harus pergi.
Semua primes saling berpamitan. Setiap orang memiliki hal-hal yang perlu mereka tangani. Semua orang sibuk dengan berbagai hal di medan perang. Xiao Chen juga memiliki sesuatu untuk dilakukan dan tidak dapat kembali ke gerbang naga saat ini. Meskipun Lunar Shadow Saber ada di tangan Xiao Chen, item spiritnya, Ao Jiao, belum kembali. Dia bisa merasakan bahwa dia baik-baik saja, tetapi dia harus menemukannya serta mencari tahu apa yang telah terjadi. Setelah memberitahu Mo Chen, Xiao Chen mengikuti akal sehatnya dan menemukan Ao Jiao dibatasi sekitar 50 km di luar domain mendalam. Xiao Chen sedikit mengernyit. Mengapa Ao Jiao ada di sini dan dibatasi? Ketika Ao Jiao melihat Xiao Chen, dia tiba-tiba memutar matanya tanpa henti. Namun, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika Xiao Chen melihat adegan ini, dia tersenyum tipis. Kemudian, dia pergi dan menghapus batasan padanya. Pembatasan ini bukanlah pembatasan yang kejam, itu hanya untuk menahan diri. Namun, itu sangat indah. Xiao Chen harus mencoba beberapa kali sebelum dia berhasil mengangkatnya, itu sangat merepotkan. Kamu akhirnya datang. Aku akan bosan sampai mati. Apakah kamu sudah membunuh Dewa Iblis? Xiao Chen mengangguk dan berkata, Dewa Iblis sudah mati, dan sisa-sisa pasukan iblis telah meninggalkan alam Kunlun. Perang telah berakhir, kami menang. Itu hebat. Saya tahu Anda bisa melakukannya, dan Anda benar-benar melakukannya. Xiao Chen berkata, itu adalah kemenangan yang beruntung. Katakan siapa yang membatasi Anda. Kenapa kamu keluar dari Lunar Shadow Saber tanpa alasan? Ao Jiao menghela nafas dan berkata, bukankah aku mencoba membantumu? Setelah kepala seseorang dipenggal, jika Anda menyambungkannya kembali dengan cukup cepat, orang tersebut masih bisa diselamatkan. Saat itu, Anda menunda penguasa guntur. Itu adalah kesempatan langka. Secara alami, saya tidak bisa membiarkannya lolos. Petik 2. Xiao Chen agak tercengang, dan ekspresinya berubah drastis. Mungkinkah Leng Yue masih hidup? Kemudian, apakah Anda berhasil menyelamatkan Leng Yue? Ao Jiao menjawab tanpa daya, saya tidak tahu. Saya baru saja berhasil memasang kembali kepala ke tubuh, tetapi sebelum saya dapat mengetahui apakah saya menyelamatkannya atau tidak, seseorang merenggutnya. Saya mengejar, tetapi hasilnya seperti yang Anda lihat sekarang. Petik 2. Xiao Chen bertanya dengan cemas, apakah kamu melihat seperti apa orang itu dan seberapa kuat dia? Jika Leng Yue tidak mati, maka Xiao Chen akan memiliki lebih sedikit penyesalan tentang perang ini. Aku tidak tahu. Orang itu terlalu cepat dan sangat kuat. Paling tidak, dia adalah level perdana. Petik 2. Ao Jiao menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, maaf. Hanya itu bantuan yang bisa saya berikan kepada Anda. Setelah Xiao Chen berpikir sebentar, ekspresinya berubah jauh lebih hangat. Dia berkata dengan lembut, tidak apa-apa. Aku sudah menebak siapa itu. Siapa? Musuh terbesarku. Xiao Chen sudah menebak siapa yang merebut Leng Yue, atau, lebih tepatnya, siapa yang menyelamatkan Leng Yue. Secara alami, hanya Chu Chaoyun, yang berhubungan baik dengan Leng Yue, cukup mempertaruhkan nyawanya untuknya, yang bisa melakukan ini di tengah pasukan besar tanpa ada yang menyadarinya. Selain Chu Chaoyun, siapa lagi? Namun, ini adalah hal yang baik. Leng Yue harus hidup. Dengan ini, Xiao Chen tidak lagi menyesal. Dia telah mengerahkan upaya terbaiknya untuk membunuh Dewa Iblis, dan sebagian besar orang di gerbang naga masih hidup. Ini adalah penghiburan yang hebat. Ao Jiao, istirahat dulu. Aku sedang melakukan perjalanan ke Istana Naga Azure, kata Xiao Chen lembut. Ao Jiao mengangguk dan berubah menjadi seberkas cahaya memasuki cincin roh abadi. Di dalam Istana Naga Azure, kuda naga tua dan yang lainnya sudah menunggu lama, dengan hormat menunggu Xiao Chen. Tuan muda, selamat telah membunuh Dewa Iblis dan memberantas malapetaka untuk alam Kunlun. Ini pasti akan melukai garis bawah gereja kegelapan. Jika faksi alam luar ingin menargetkan alam Kunlun lagi, mereka akan membutuhkan persiapan puluhan ribu tahun lagi, kata Hong Sue saat Xiao Chen memasuki Istana Naga Azure. Tuan muda, sepertinya kultivasi Anda bahkan lebih stabil. Anda bahkan mempelajari teknik bela diri Dao Jiwa. Kamu pasti pernah bertemu dengan Kaisar Naga yang dibasahi darah, kata kuda naga tua sambil tersenyum. Tuan muda, beritahu kami seperti apa Kaisar Naga berlumuran darah ini. Ada banyak legenda tentang dia di Dragon Rache. Yang lain semua membombardir Xiao Chen dengan pertanyaan. Xiao Chen sedikit mengangguk dan menjawab beberapa pertanyaan. Namun, dia tidak memiliki cara untuk menggambarkan Kaisar Naga yang dibasahi darah dengan kata-kata sederhana. Seperti Xiao Chen, Kaisar Naga yang dibasahi darah juga mengenakan pakaian putih.
Wajahnya tampak menyeramkan. Dia tampak seperti sedang tersenyum, tetapi tidak ada yang akan menghubungkan dingin membunuh Ki di mata Kaisar Naga yang dibasahi darah dengan ekspresi itu. Karakter Kaisar Naga yang dibasahi darah juga sangat tidak biasa. Pada awalnya, dia sangat meremehkan Xiao Chen. Kemudian, dia berbagi dengannya semua detail tentang teknik bela diri Dao Jiwa. Apa jenis karakter itu? Tidak ramah dan belak-belakan, tetapi hangat dan lembut di dalam. Orang-orang ini mungkin tidak akan bisa menerima bahwa Kaisar Naga berlumuran darah, yang dipuji sebagai legenda, adalah orang yang aneh. Xiao Chen tersenyum dan berkata, Kaisar Naga yang dibasahi darah sangat kuat. Saya tidak berinteraksi dengan dia lama, jadi saya tidak bisa benar-benar memberitahu Anda seperti apa dia. Ini hanya detail kecil. Tuan muda, kapan Anda berniat meninggalkan tanah terlantar ini? Tanya kuda naga tua dengan sangat lugas. Xiao Chen memikirkannya secara mendalam sebelum berkata, saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan di alam Kunlun. Apalagi aku belum siap. Saya tidak akan bisa pergi untuk sementara waktu. Petik 2. Kuda naga tua itu mengangguk. Itu menunjukkan ekspresi serius dan berkata, tidak masalah kapan kamu pergi. Namun, ada satu hal yang perlu Anda lakukan. Petik 2. Kakak naga, tolong bicara. Kamu harus meninggalkan Azure Dragon Totem di gerbang naga yang dibangun kembali. Orang-orang perlu memujanya dan mempersembahkan persembahan. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Mengapa demikian? Apakah kamu tahu mengapa tidak ada yang berhasil mendapatkan roh bela diri naga Azure setelah gerbang naga dihancurkan? Itu karena totem Azure Dragon sudah tidak ada lagi. Selama totem menerima pemujaan yang cukup dan ada murid gerbang naga yang menandatangani kontrak dengan totem, akan selalu ada seseorang yang akan membangkitkan roh bela diri naga Azure. Setelah itu, mereka bisa datang ke istana naga Azure kami dan mengikuti ujian. Selama mereka menyelesaikan ujian, kami akan membantu mereka membangunkan garis keturunan Azure Dragon. Selama sekte ini berkembang, garis keturunan Azure Dragon akan selalu mendapatkan darah baru. Kuda-kuda tua berhenti ketika mencapai titik ini. Kemudian, dilanjutkan, tentu saja, ada syarat untuk ini. Kondisi apa? Syaratnya adalah kamu bisa menjadi Kaisar Naga, kata kuda naga tua, menekankan setiap kata. Item spirits lainnya dari Azure Dragon Palace berkata, Tuan muda, ini adalah tugas yang tidak dapat dihindari untuk master dari Azure Dragon Palace. Saya harap Anda bisa mengerti. Garis keturunan Azure Dragon kami sudah punah di alam luar, tapi kami tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa. Sekarang, kami menggantungkan semua harapan kami pada Anda. Tuan muda, Anda pasti bisa melakukannya. Bahkan yang terkuat, Kaisar Naga berlumuran darah, memilihmu. Xiao Chen bisa melihat semangat, kebanggaan, dan kehormatan dalam nada item spirit. Karena aku memilih Istana Naga Azure, aku pasti tidak akan menyerah. Namun, saya punya satu pertanyaan. Kakak Naga, sebelumnya, Anda mengatakan bahwa totem gerbang naga tidak ada lagi, karenanya, kami tidak dapat memperoleh roh bela diri naga Azure. Kenapa aku? Ini, kuda naga dan item spirit lainnya saling bertukar pandang, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Akhirnya, kuda naga berkata, Tuan muda, sebenarnya, kami telah menemukan banyak rahasia di tubuh Anda. Hal ini tidak sesederhana yang kita pikirkan. Anda hanya dapat mengungkap semua ini sendiri. Saya belum pernah melihat teknik kultivasi yang begitu indah seperti mantra surgawi guntur ungu Anda bahkan di alam luar. Untuk berpikir bahwa itu benar-benar memungkinkan seseorang untuk berkultivasi ganda dengan kultivasi abadi dan kultivasi bela diri, kultivasi energi sihir dan esensi pada saat yang sama. Saya pikir saat itu, Kaisar Naga yang dibasahi darah memperhatikan rahasia Anda. Itulah mengapa dia mempertaruhkan untuk memberikanmu teknik bela diri Dao Jiwa. Itu karena energi jiwa Anda sangat kuat. Petik 2. Hong Sue melanjutkan, sebenarnya, aku juga tahu jari pemecah jiwa darah naga. Namun, itu tidak sekuat milik Tuan Muda. Selain itu, ini baru pertama kalinya Tuan Muda mengolahnya. Kekuatan ini sangat tidak normal. Xiao Chen memperhatikan ekspresi serius kelompok itu. Ini adalah karakter utama yang jauh lebih kuat darinya dalam kultivasi. Itu luar biasa. Semuanya mengangguk bersamaan. Sangat menakutkan. Xiao Chen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi tentang topik ini. Dia bisa menebak bahwa beberapa rahasia tubuhnya ada hubungannya dengan Dewa Abadi Kubah Langit. Namun, belum waktunya untuk memberitahu siapapun. Kakak Naga, aku punya pertanyaan. Apakah kamu berhasil mengetahui asal-usul gereja kegelapan itu? Kuda naga tua berpikir sejenak sebelum menjawab, itu gereja teratai hitam.
Ini adalah kelompok agama jahat yang lahir dari Sekte Buddha. Namun, Sekte Buddha tidak pernah berhasil membasminya, yang membuktikan bahwa gereja teratai hitam ini memiliki beberapa akumulasi. Ekspresi Xiao Chen tampak tercengang. Kemudian, dia berkata dengan serius, "Kakak naga, tolong periksa apakah ada yang salah dengan tubuhku. Biarkan aku melihatnya." Hong Sue tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, dan bintang-bintang berkelap-kelip di dalamnya seolah-olah dia menaruh perhatian penuh pada segala sesuatu di dunia. Xiao Chen hanya merasakan beberapa energi bergerak di dalam tubuhnya. Namun, dia tidak bisa mengetahui kemana energi ini pergi atau apa yang dilakukannya. Ini adalah energi jiwa. Agar gadis ini dapat menggunakan energi jiwa dengan sangat fleksibel, wanita yang tampaknya lemah ini setidaknya harus memiliki dua alam kultivasi lebih tinggi darinya. "Apa itu?" seru pria berpakaian biru, menyipitkan mata dan menunjuki hitam yang tidak jelas di dada Xiao Chen. Tanda bunga teratai. Setelah pemeriksaan lebih dekat, benar-benar ada garis samar teratai hitam. Namun, itu terlalu kabur dan sulit untuk dipahami. "Hong Sue, lihatlah. Lihat apakah Anda dapat membantunya menyingkirkannya. Ini seharusnya menjadi sesuatu yang ditanam ketika Dewa Iblis bertarung dengannya." Xiao Chen berpikir kembali. Dia telah bertarung dengan Dewa Iblis untuk waktu yang lama. Ada terlalu banyak kesempatan ketika mereka melakukan kontak. Dia benar-benar tidak bisa menentukan kapan Dewa Iblis menanamkan tanda ini padanya. Hong Sue mengangguk dan memfokuskan energi jiwanya di dada Xiao Chen. Namun, setelah beberapa kali mencoba, dia masih tidak bisa menghilangkan tanda teratai hitam. Setiap kali dia menghapusnya, itu segera muncul kembali. Tidak ada bahaya dalam bunga teratai ini. Seharusnya tidak menyebabkan kerusakan pada tubuh. Namun, itu telah menyatu dengan daging dan jiwa Tuan Muda. Itu tidak dapat dihapus kecuali tubuh dan jiwa Tuan Muda dihancurkan sekali, kata Hong Sue tanpa daya setelah menarik energi jiwanya. Hati Xiao Chen tenggelam. Tidak heran sebelum jiwa Thunder Sovereign menghilang, Thunder Sovereign mengatakan bahwa Xiao Chen tidak akan bisa menghindari kematian kecuali dia tidak meninggalkan alam Kunlun, itu hanya masalah waktu. Kuda naga tua menyelidiki sejenak sebelum bertemu dengan tatapan Xiao Chen. Sepertinya benar-benar tidak ada cara untuk menghilangkan tanda teratai hitam ini. Tanda ini mungkin digunakan untuk melacak orang. Namun, saya penasaran, mengapa gereja teratai hitam berusaha keras untuk melacakmu? Sebelumnya, saya merasa bahwa gereja teratai hitam terlalu enggan untuk mengeluarkan banyak sumber daya untuk merebut sepotong batu asal. Saya merasa bahwa mereka sedang mencari sesuatu yang lain. Mungkin, masalahnya terletak pada Anda. Petik 2. Hong Sue memandang kuda naga tua itu. "Kakak naga, apa yang harus kita lakukan?" Dengan kekuatan Xiao Chen saat ini, belum lagi menjadi tandingan bagi master gereja-gereja teratai hitam, bahkan bawahannya akan dapat menangkap Xiao Chen. Kuda naga tua menjawab dengan tenang, "Tidak perlu terlalu cemas. Saya punya cara untuk menghadapi ini. Xiao Chen, aku seharusnya bisa menemukan sesuatu pada saat kamu akhirnya memutuskan untuk pergi." Petik 2. Kalau begitu, terima kasih banyak kepada kakak naga sebelumnya. Tuan Muda, Anda terlalu sopan. Berikan aku cincin naga kaisar di tanganmu. Saya akan pergi mendapatkan bahan surgawi untuk menempa totem naga Azure. Petik 2. Cincin naga kaisar. Cincin naga kaisar apa? Xiao Chen ragu-ragu sejenak sebelum menyadari bahwa kuda naga tua itu mengacu pada cincin yang diberikan ayahnya kepadanya. Dikatakan bahwa cincin ini diperoleh oleh Dewa Naga selama Eon Desolate hebat. Itu awalnya adalah bagian dari materi surgawi khusus. Bahkan Dewa Naga tidak dapat menemukan misteri di baliknya. Dia hanya menempanya menjadi sebuah cincin dan mewariskannya dari generasi ke generasi. Itu menjadi tanda Kaisar Naga. Kemudian, ketika datang ke generasi Kaisar Naga yang dibasahi darah, dia menganggapnya sebagai milik pribadi kepala klan garis keturunan Naga Azure dan mewariskannya dari generasi ke generasi. Tidak ada yang mengeluh tentang ini. Keluhan apa? Kaisar Naga yang dibasahi darah adalah seseorang yang memberikan layanan luar biasa. Tanpa dia, bagaimana mungkin Dragon Rache memiliki kejayaannya saat ini? Itu akan menurun sejak lama, kata Hong Sue tidak setuju. Kuda naga tua tersenyum dan berkata, sebenarnya, Kaisar Naga yang berlumuran darah merasa bahwa ada lebih banyak misteri pada cincin naga kaisar ini, bahwa itu adalah pertemuan kebetulan yang hebat. Meskipun dia tidak bisa mengetahuinya, itu tidak berarti bahwa keturunan Azure Dragon tidak bisa. Itu bisa dihitung sebagai merawat garis keturunannya. Meskipun garis keturunan lainnya tidak senang tentang ini, cincin ini biasanya hanya sebuah simbol, jadi mereka membiarkan Kaisar Naga yang dibasahi darah melakukan apa yang dia mau. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia terdiam.
Kaisar naga berlumuran darah ini benar-benar tirani. Tidak heran dia bisa mendapatkan rasa hormat dari generasi selanjutnya dari Azure Dragon. Setelah Xiao Chen berjalan keluar dari istana naga Azure, dia terus melihat cincin naga kaisar di tangannya. Tanpa diduga, cincin kecil ini memiliki asal yang begitu hebat. Untuk berpikir bahwa itu berasal dari zaman Dewa Naga. Dewa Naga adalah ayah dari 3 naga leluhur. Dia sudah ada sebelum dunia ada, ketika alam semesta hanyalah kekacauan utama. Dia adalah iblis dewa kekacauan primal. Bahkan selama eon mitologi, Dewa Naga adalah makhluk yang terkenal. Setelah mythological eon berakhir, semua dewa iblis menyegel diri mereka sendiri. Namun, dewa setan ini meninggalkan keturunan. 3 naga leluhur adalah keturunan Dewa Naga. Mereka mewakili kehendak Dewa Naga, bertarung melawan 10.000 ras selama eon desolate hebat. Xiao Chen merenungkan cincin itu. Dewa Naga sudah tahu bahwa bahan cincin naga kaisar ini mengandung misteri. Jika tidak, Dewa Naga tidak akan menempanya menjadi sebuah cincin dan mewariskannya dari generasi ke generasi. Sayangnya, tidak ada seorang pun di generasi selanjutnya dari Dragon Rache yang bisa mengetahuinya. Adapun Xiao Chen, dia hanya melihatnya. Karena generasi Kaisar Naga tidak dapat memahaminya, yang bisa dia lakukan hanyalah melihatnya. Di Istana Naga Azure, kuda naga telah memberinya sepotong Azure Dragon Divine Wood dan sebuah buku, Divine Knife Skills Record. Keterampilan pisau tidak berlaku untuk pedang seorang ahli pedang tetapi pisau pahat seorang pematung. Xiao Chen perlu mengukir Azure Dragon Totem sendiri. TL Note, orang Cina menggunakan kata yang sama untuk pisau dan pedang. Mereka dibedakan oleh penggunaan kontekstualnya. Awalnya, Xiao Chen mengira itu akan menjadi tugas yang sederhana. Lagi pula, di masa lalu, demi berlatih mantra penganugerahan kehidupan, dia telah belajar memahat untuk jangka waktu tertentu. Dia baru menyadari betapa luasnya proyek ini setelah dia mendengarkan apa sebenarnya yang terkandung di dalamnya. Azure Dragon Divine Wood tingginya 1 km. Dia perlu mengukir Azure Dragon yang berputar di sekitarnya, yang mungkin akan berakhir beberapa kilometer. Setelah puluhan ribu sisik naga diukir, mereka harus terlihat seperti gelombang riak. Tidak mungkin ada satu noda pun. Jika tidak, itu akan mempengaruhi spiritualitas totem, mencegahnya mencapai efek yang diinginkan. Ada juga cakar naga, ekor naga, tanduk naga, kepala naga, mata naga, dan segala macam persyaratan lainnya. Ini juga mengapa kuda naga memberikan catatan keterampilan pisau surgawi kepada Xiao Chen. Tanpa catatan keterampilan pisau surgawi ini dan hanya keterampilan mengukir Xiao Chen, dia akan mengalami kesulitan besar untuk menyelesaikan totem Azure Dragon. Xiao Chen menganggapnya sebagai kultivasi pikirannya. Kultivasinya tidak bisa meningkat lebih jauh. Dia hanya bisa tetap berada di akhir tahap esensi sejati saat berada di alam Kunlun. Untuk tingkat kultivasi berikutnya, tahap esensi Yin, Xiao Chen perlu menyerap energi Yin yang sangat baik dari dunia. Meskipun alam Kunlun memiliki energi Yin yang sangat baik, kualitasnya terlalu rendah. Kuda naga tua menyarankan agar Xiao Chen tidak menyerap energi Yin yang menggembirakan ini. Lebih penting lagi, kultivasi Xiao Chen telah mencapai puncak dari apa yang akan diterima oleh alam Kunlun. Sekarang, Pulau Bintang Surgawi sudah menjulang di awan, terbang menuju lautan berbintang surgawi. Untuk more garis bawah novel, kunjungi novelringan.com. Setelah pertempuran epik, pikiran Xiao Chen akhirnya mencapai ketenangan sejati. Sekarang, yang dia tunggu hanyalah pertarungan dengan Chu Chaoyun. Masih ada satu masalah lagi. Kuda naga masih belum memiliki metode untuk menangani tanda teratai hitam di tubuhnya. Xiao Chen dengan hati-hati memikirkan apa yang dikatakan penguasa guntur. Saat itu, penguasa guntur mengatakan bahwa dia ingin membunuh Xiao Chen sebelum Xiao Chen tumbuh dewasa, untuk membasmi potensi bencana. Namun, untuk beberapa alasan, dia tidak pernah bergerak. Gereja Teratai Hitam adalah kelompok agama jahat yang memisahkan diri dari sekte Buddha. Mengapa mereka mencari masalah dengan Xiao Chen? Xiao Chen, berbicara tentang sekte Buddha, apakah kamu tidak melupakan sesuatu? Ao Jiao tiba-tiba meminta dari cincin roh abadi. Apa yang aku lupakan? Bodhisattva Siti Garba. Langkah Xiao Chen berhenti. Dia sebenarnya telah melupakan Bodhisattva Siti Garba. Selama ini, dia sibuk berurusan dengan bencana iblis. Sekarang, pertempuran baru saja berakhir. Jika bukan karena pengingat Ao Jiao, dia akan benar-benar lupa tentang orang ini. Xiao Chen masih harus memperbaiki api asal api surgawi. Penyempurnaan api asal api surgawi membutuhkan waktu dan beberapa metode khusus. Xiao Chen belum menemukan metodenya, jadi dia hanya bisa mengesampingkannya untuk saat ini. Pertama, Xiao Chen sibuk dengan lautan berbintang surgawi,
bertarung dengan Master Harta Karun dan menyelamatkan berbagai sekte, lalu datang bencana iblis. Tidak ada waktu untuk istirahat. Saat ini, dia perlu mengukir Azure Dragon Totem. Dia memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan. Di mana Bodhisattva City Garba berada? Kota jejak meteor. Dia pasti berada di Meteor Trail City. Dia pasti menggunakan kesempatan ini untuk menyerap dosa di langit di atas Meteor Trail City. Wajah Xiao Chen tenggelam. Tanpa sepatah kata pun kepada orang-orang di gerbang naga, dia melompat dari Pulau Bintang Surgawi dan bergegas menuju kota jejak meteor Domain Tianwu. Dia membentangkan Azure Dragon Divine Wings dan terbang dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 8 menit, dia tiba di Meteor Trail City. Kemudian, dia menarik sayapnya, mendarat, dan melihat ke atas. Seperti yang diharapkan Xiao Chen, awan dosa merah di langit Meteor Trail City sebagian besar hilang, hanya sepetak kecil yang tersisa. City Garba Bodhisattva saat ini sedang menyerap bagian terakhir dari awan darah di langit. Lapisan cahaya Buddha yang menguntungkan datang dari belakang Bodhisattva City Garba. Di tengah cahaya Buddha yang terang, Bodhisattva City Garba tampak bermartabat dan khusyuk, penyembahan yang menginspirasi. Ketika Bodhisattva City Garba melihat Xiao Chen tiba, inkarnasi Dharma Emas membuka mulutnya dan mengisap, menarik bagian terakhir dari awan dosa merah. Penolong Xiao Chen, kamu terlambat. Bodhisattva City Garba memasang ekspresi penuh belas kasih, menunjukkan senyuman. Kemudian, dia menarik inkarnasi Dharmanya dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Tidak semudah itu untuk berlari. Bagaimana Xiao Chen bisa membiarkan pihak lain pergi dengan mudah? Dia dengan lembut mendorong tanah dan melayang ke udara, mengejar. Untuk setiap sebab, ada akibat. Semuanya sudah ditakdirkan oleh takdir. Dosa-dosa ini adalah milikku sejak awal. Saat itu, Kaisar Azure membawa mereka pergi untuk mengolah seni kebaikan dan kejahatan. Hari ini, Anda mengembalikannya kepada saya, menyelesaikan siklus karma. Benefaktor Xiao Chen, mengapa harus berusaha keras untuk menghentikanku? Petik 2. Tubuh sejati Bodhisattva City Garba duduk di atas panggung bunga teratai emas sambil menatap Xiao Chen. Namun, dia masih terus melarikan diri. Cahaya Buddha yang berkelap-kelip di bawah panggung bunga teratai sangat meningkatkan kecepatan Bodhisattva City Garba. Pada saat ini, Bodhisattva City Garba, yang sedang duduk di atas panggung bunga teratai, tampak tenang, bahkan mampu mengalihkan perhatian sambil memperbaiki bagian terakhir dari dosa. Berhentilah mencoba memutarbalikkan fakta. Kalian semua dari Sekte Buddhis mengucapkan kata-kata yang bagus, memiliki lidah yang fasih. Namun, sifat Anda tidak terhormat. Jika Anda menjadi seorang Buddha, mengapa Anda benar-benar melepaskan saya? Xiao Chen selalu sangat lugas. Penyerapan dosa pihak lain tidak ada hubungannya dengan dia. Xiao Chen juga tidak peduli dengan ambisi Bodhisattva City Garba atau apakah lelaki tua itu berhasil menjadi Buddha atau tidak. Namun, Bodhisattva City Garba sudah memiliki dendam dengannya sejak dini. Sekarang pihak lain lebih kuat, dia menimbulkan bahaya bagi Xiao Chen dan bahkan mungkin membahayakan teman dan keluarga Xiao Chen. Xiao Chen ingin mengatasi masalah ini sejak awal. Saat itu, ketika berada di lautan berbintang surgawi, metode City Garba Bodhisattva dalam menyerap kekuatan keyakinan sangat jahat, sama sekali mengabaikan kehidupan dan kematian orang percaya. Bodhisattva City Garba tersenyum dan berkata, penolong benar-benar memahami saya. Karma yang dimulai di antara kita sejak lama sudah berakhir. Setelah Bodhisattva ini menjadi Buddha, saya harus memotong bagian karma ini. Jika tidak, itu akan menjadi penghalang. Sayangnya, kamu sudah tidak bisa menyakitiku. Itu sudah terlambat. Semoga Sang Buddha melindungi kita. Bodhisattva City Garba membentuk segel tangan dengan satu tangan, dan sosoknya tiba-tiba menghilang dari pandangan Xiao Chen. Suara mendesing. Xiao Chen berhenti di udara, memeriksa sekeliling dengan sense spiritualnya. Dia menemukan bahwa pihak lain tampaknya telah menghilang ke udara tipis, tanpa meninggalkan jejak. Kemana dia pergi? Xiao Chen. Saat Xiao Chen kehabisan akal, seseorang tiba-tiba memanggil namanya dari langit. Ketika Xiao Chen mendongak, dia melihat Tandu dengan cepat bergerak ke arahnya. Tandu Hantu 8. Ini King Cheng. Pendatang baru adalah King Cheng dari Ghost Rache, murid Ghost Empress Sisun. Ini adalah orang yang telah berinteraksi dengan Xiao Chen berkali-kali sebelumnya, seorang teman yang pernah mengalami kesulitan dengannya. King Cheng melayang turun dari Tandu. Dia muncul seperti sebelumnya, memiliki wajah cantik dengan kulit pucat sehingga dia terlihat seperti kehabisan darah. Saat King Cheng memandang Xiao Chen, dia tersenyum dan mendarat di sampingnya. King Cheng, kenapa kamu di sini? Ketika King Cheng mendengar ini, dia tertawa sambil menutupi mulutnya dengan tangannya. Ini adalah domain hantu.
Jika saya tidak kembali ke sini setelah perang, kemana saya harus pergi? Domain hantu. Sebuah ide muncul di benak Xiao Chen. Dia memikirkan sesuatu. Jalan mata air kuning. Bodhisattva Sitigarbha pasti telah pergi ke jalan mata air kuning. Tidak heran Bodhisattva Sitigarbha menghilang tanpa jejak. Yellow Springs Road adalah sarangnya. Maaf, saya masih memiliki sesuatu yang mendesak dan tidak dapat mengobrol. Xiao Chen dengan cepat memberi hormat, bersiap untuk bergegas ke Yellow Springs Road. King Cheng buru-buru menghentikan Xiao Chen, berkata, tunggu, tunggu. Katakan padaku dulu, kamu mau kemana? Jalan mata air kuning. Ekspresi King Cheng berkedip. Dia berkata dengan cemberut, sebaiknya jangan pergi ke sana dulu. Ketika tuanku kembali, kami akan membawamu ke sana. Bagaimana tentang itu? Xiao Chen terkejut. Apa yang salah? Kami pernah pergi ke Yellow Springs Road sebelumnya. Dengan kekuatan kita saat ini, apakah akan ada masalah? Sambil menggelengkan kepalanya, King Cheng berkomentar, kamu tidak tahu tentang itu. Yellow Springs Road saat ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Menurutmu mengapa domain hantu tidak segera bergabung denganmu di Gunung Kunlun setelah Raja Hantu meninggal? Mengapa? Mungkinkah karena jalan mata air kuning ini? Betul sekali. Itu karena jalan mata air kuning. Sebelum Raja Hantu meninggal, dia sering pergi ke Yellow Springs Road, yang sangat aneh. Selanjutnya, dia menyegel pintu masuk ke 9 lapisan api penyucian dan mencegah orang lain masuk. King Cheng melanjutkan menjelaskan, selain itu, banyak keturunan dan anggota faksinya semuanya ada di jalan mata air kuning dan belum terbunuh. Tuanku mencoba menagih beberapa kali untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi tetapi gagal. Petik 2. Xiao Chen berpikir dalam hati, ini agak aneh. Namun, ini semakin membuktikan bahwa Sitigarbha Bodhisattva berada di jalan mata air kuning. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen mengangguk dan berkata, baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Ketika saatnya tiba, aku akan pergi dengan tuanmu. King Cheng tersenyum dan berkata, aku akan memberitahu tuanku sekarang. Ayo pergi ke Yellow Springs Road dulu dan tunggu tuanmu di sana. Yellow Springs Road adalah salah satu tanah terlarang yang terkenal di alam Kunlun. Ketenarannya sebanding dengan Savage Battlefields. Selama zaman abadi, sebelum 6 jalur reinkarnasi pecah, ini adalah dunia bawah. Ia mengatur 3 alam dan 6 jalur reinkarnasi, mengatur reinkarnasi semua makhluk hidup. Catatan TL, 3 alam, di sini tidak merujuk ke tempat tertentu seperti alam Kunlun. Sebaliknya, itu mengacu pada surga, neraka, dan alam fana. Selama zaman itu, jika seseorang tidak menjadi abadi, mereka akan berakhir dalam siklus reinkarnasi selamanya. Mereka akan diadili berdasarkan perbuatan mereka, baik dan jahat, dan bereinkarnasi sesuai dengan itu. Mereka yang jahat menjadi binatang, babi, anjing, atau binatang buas lainnya yang tidak memiliki kecerdasan, tidak bisa lepas dari nasib dibantai. Mereka yang sangat kejam dan jahat berakhir di neraka, tenggelam ke tempat itu selamanya dan menanggung segala macam siksaan kejam, pemandangan yang terlalu kejam untuk disaksikan. Mereka yang baik akan bereinkarnasi sebagai manusia, mungkin menjadi kaya atau bangsawan. Mereka yang sangat berbudi luhur bahkan bisa berakhir di surga, terlahir kembali sebagai makhluk spiritual dan dipelihara oleh alam, mereka akan menjadi tentara surgawi. Namun, Dao abadi hancur. Siklus tidak lagi berlanjut, neraka tidak ada lagi. Hanya 9 lapisan api penyucian yang tersisa. Fakta masa lalu menjadi legenda. Kemudian, mereka kemudian menjadi mitos. Di zaman sekarang, siklus itu tidak lagi berlanjut. Tidak ada yang abadi di dunia. Setiap orang hanya bisa hidup sekali seumur hidup. Tidak ada yang percaya pada perolehan kebajikan. Siapa yang tahu bahwa ada seorang bodhisattva dari zaman sebelumnya yang tersembunyi di 9 lapisan api penyucian yang mengumumkan ambisi besar, ia bersumpah untuk tidak menjadi Buddha jika neraka tidak kosong. Penantian ini akhirnya menjadi jutaan tahun. Tekad dan hati untuk agama Buddha seperti itu sangat menakutkan. Namun, justru orang seperti itulah yang sangat ambisius, menggunakan segala macam metode untuk mencapai tujuannya. Dia melihat orang-orang beriman sebagai ternak, hanya mengambil dan tidak memberi. Sitigarbha Bodhisattva adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Ketika dihitung dengan benar, pengaruhnya bahkan lebih besar daripada penguasa Guntur dan Dewa Iblis. Setelah setengah hari, Xiao Chen dan King Cheng tiba di Gunung Tai, yang menjulang di atas 9 lapisan api penyucian. Gunung Tai tampak seperti dulu. 50 km yang mengelilingi gunung itu suram dan menyeramkan. Roh pengembara dan hantu liar berkeliaran di tempat itu, sesekali muncul. Sebuah sungai besar keruh mengalir dari puncak gunung, mengalir sampai ke kakinya, dan mengalir ke daratan.
Sungai ini adalah sungai dunia bawah yang terkenal. Itu juga dikenal sebagai sungai kematian, mata air kuning, atau sungai ketidakberdayaan. Namun, itu belum sepenuhnya selama ribuan tahun. Ketika siklus itu putus, hal yang sama secara alami terjadi pada sungai dunia bawah, seperti sungai mendalam, yang telah terpecah menjadi banyak segmen. Segala macam kekuatan aneh hilang. Jika seseorang berjalan ke hilir, ia akan mencapai 9 lapisan api penyucian. Xiao Chen, apakah kamu ingat sungai ini? King Cheng bertanya, mengingat hal-hal di masa lalu. Tentu saja, aku ingat. Xiao Chen melihat sekeliling, menikmati beberapa kenangan. Dia ingat bahwa terakhir kali dia datang ke sini, banyak pembudidaya berkumpul di tepi sungai. Kali ini, yang bisa dia dengar hanyalah suara gemericik air. Sekitarnya kosong. Pada saat itu, ketika Xiao Chen menyeberangi sungai, beberapa hal menarik terjadi. Saat itu, King Cheng berpura-pura menjadi tukang perahu. Dia hampir terdampar Xiao Chen, Xiao Bai, dan yang lainnya. Xiao Chen menghentikan ingatannya di sini. Jika dia melanjutkan, itu akan menjadi agak canggung. Hehe, sepertinya pada saat itu, seseorang bahkan ingin menelanjangiku. Xiao Chen tidak mau mengingat itu, tetapi King Cheng berinisiatif untuk menyebutkannya, melirik Xiao Chen dengan nakal. Xiao Chen tersenyum malu. Saat dia bingung bagaimana menjawabnya, sesosok tubuh turun dari langit. Itu adalah permaisuri hantu, Si Sun. Senyum King Cheng segera menghilang, ekspresinya berubah serius. Azure Dragon King, maaf sudah menunggu lama, kata permaisuri hantu, Si Sun, dengan sopan, anehnya menghormati Xiao Chen. Xiao Chen menjawab dengan tenang sambil tersenyum, permaisuri hantu, kamu terlalu sopan. Saya ingin tahu, apa yang spesial dari 9 lapisan api penyucian sekarang? Permaisuri hantu, Si Sun, mengangguk dan menjelaskan, pintu masuk ke 9 lapisan api penyucian dari sungai dunia bawah terhalang oleh patung Buddha. Patung Buddha itu sepertinya bisa menarik kekuatan dari sungai dunia bawah. Ini sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan setelah mengumpulkan beberapa orang dan bekerja sama, kami tidak dapat memecahkannya. Adapun seperti apa Yellow Springs Road sekarang, saya tidak tahu banyak. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Sepertinya permaisuri hantu juga tidak memiliki banyak informasi. Ayo, ikuti aku dan lihat. Kebanyakan orang tidak bisa terbang di atas sungai dunia bawah. Namun, pembatasan ini, tentu saja, tidak berlaku untuk Xiao Chen saat ini. Antara King Cheng dan permaisuri hantu, satu adalah kaisar bela diri surgawi yang lebih besar dan yang lainnya adalah tingkat guru suci, jadi mereka tidak kesulitan terbang di atas sungai. Saat terbang di atas sungai dunia bawah, Xiao Chen terus merasakan kekuatan yang mencoba menariknya ke bawah. Setelah menelusuri permukaan teknik bela diri Dao Jiwa, dia menyadari bahwa ini adalah pekerjaan energi jiwa di sungai dunia bawah. Meskipun kaisar bela diri dan di bawahnya tidak dapat mengolah energi jiwa mereka masih tumbuh dengan kekuatan mereka. Hanya saja mereka tidak bisa menggunakannya. Tarikan sungai dunia bawah sudah tidak efektif pada energi jiwa seseorang dari tingkat kaisar bela diri. Saat ketiganya terbang di atas sungai dunia bawah dan secara bertahap turun, mereka segera tiba di sisi lain. Xiao Chen melihat patung Buddha yang disebutkan oleh permaisuri hantu, Si Sun. Itu adalah patung Buddha setinggi 1 kilometer yang memancarkan cahaya keemasan dari seluruh tubuhnya saat duduk di sungai dunia bawah. Tubuh raksasa patung Buddha membuat ruang bawah tanah terlihat sangat kecil. Ini adalah kedalaman neraka. Manusia fana seharusnya tidak datang ke sini. Cepat kembali. Tiba-tiba, patung Buddha membuka matanya, dan cahaya keemasan dari tubuhnya berkobar. The Buddhist Might membuat air sungai dunia bawah bergejolak dengan gelisah. Betapa kekuatan Buddhis yang kuat. King Cheng berkata sambil menghela nafas dan sedikit mengernyit. Permaisuri hantu berkata, ada banyak arahat yang diatur dalam formasi di belakang patung Buddha. Ini memungkinkan kekuatan patung Buddha meningkat tanpa batas. Makhluk hidup, bukankah kamu sendiri yang fana? Tersenyum dingin, Xiao Chen segera melemparkan pukulan setelah melangkah maju. Gemuruh. Air sungai dunia bawah membumbung tinggi dan menutupi patung Buddha, membuatnya tampak seperti tertutup cat emas. Kemudian, patung Buddha membentuk segel tangan dengan satu tangan dan memblokir pukulan Xiao Chen. Tubuh emasnya tidak bergeming, dan cahaya Buddha semakin kuat. Menarik, tapi sayangnya, aku tidak punya waktu untuk terus bermain denganmu. Xiao Chen meraung. 10.000 kekuatan naga berkumpul ke dalam kuali naga, dan dia meledak dengan satu kekuatan kuali. Pukulan ini cepat dan kejam. Sebelum patung Buddha bisa bereaksi, Xiao Chen memukul dadanya. Retakan dengan cepat menyebar melalui patung Buddha seperti jaring laba-laba.
Tepat ketika patung Buddha itu tampak seperti akan pecah, nyanyian khusyuk kitab suci Buddha terdengar di belakangnya. Air sungai dunia bawah bergejolak terus-menerus. Patung Buddha yang retak sembuh dengan cepat, kembali normal. Begitulah. Kami tidak bisa membunuh patung Buddha ini sama sekali. Kami sudah mencoba beberapa kali, kata permaisuri hantu Si Sun dengan lembut. Ini bukan pertama kalinya dia melihat adegan ini. Xiao Chen melihat patung Buddha dengan hati-hati, dan setelah beberapa saat, dia mengerti. Saya pikir ada trik di balik ini. Itu hanya menggunakan energi jiwa di sungai dunia bawah untuk pulih. Bertingkah serba misterius. Hari ini, aku akan menyebarkan jiwamu. Setelah dia berteriak, Daomite datang dari tubuhnya. Sebuah piringan cahaya redup muncul di belakangnya. Kemunculan Daomite segera dan sepenuhnya menekan Buddhist Might dari pihak lain. Xiao Chen mengulurkan tangannya, dan energi esensi sejatinya yang kuat membentuk pusaran air di telapak tangannya. Huci, huci, hisapan yang kuat menarik air sungai dunia bawah ke dalam pusaran air. King Cheng tercengang melihat pemandangan ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang bisa menepi di atas perairan sungai dunia bawah. Ketika patung Buddha melihat pemandangan ini, ia membentuk segel tangan dengan kedua tangan, membombardir Xiao Chen dengan rentetan serangan tanpa jeda. Namun, permaisuri hantu, Si Sun, memblokir mereka semua, tidak membiarkan Xiao Chen terluka. Kenyataannya, Xiao Chen tidak membutuhkan bantuan permaisuri hantu Si Sun untuk tetap aman. Namun, bantuannya membuatnya lebih mudah untuk fokus. Segera, permukaan air sungai dunia bawah turun sekitar 30 cm, meninggalkan tubuh patung Buddha itu tinggi dan kering. Sekarang, Xiao Chen meninju. Kali ini, setelah retakan menyebar, tidak peduli seberapa keras nyanyian kitab suci itu, patung Buddha tidak dapat pulih. Ketika patung Buddha hancur, sesosok terbang keluar darinya. Ternyata patung Buddha ini adalah penjelmaan Dharma seorang pembudidaya Buddha. Penghancuran inkarnasi Dharma mengekspos tubuh aslinya. Begitu patung Buddha itu hancur, para arhat yang melantunkan mantra di belakangnya melarikan diri ke segala arah. Xie Zixuan, King Cheng berseru ketika dia melihat penampilan orang ini. Orang ini adalah murid Raja Hantu, Xie Zixuan. Sulit membayangkan bahwa orang ini akhirnya mengikuti Buddha Dao. Jangan panggil aku Xie Zixuan. Sekarang, nama Buddhis saya adalah Dao Xuan. Beraninya kalian manusia menerobos ke dalam upacara Bodhisattva Guru Sitigarbha. Anda tidak akan memiliki akhir yang baik. King Cheng terkejut. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana orang seperti dia tiba-tiba berubah menjadi aneh ini. Jangan merasa itu aneh. Dia dimurnikan, sesuatu yang mirip dengan dicuci otak. Dia sekarang adalah budak Bodhisattva Sitigarbha. Jika kita mengikutinya, kita akan menemukan Bodhisattva Sitigarbha. Tidak terkejut dengan pergantian peristiwa ini, Xiao Chen segera berangkat mengejar. Permaisuri hantu Si Sun dan King Cheng dengan cepat mengikuti. Kelompok tiga Xiao Chen membuntuti di belakang Xie Zixuan dari kejauhan. Sepanjang jalan, mereka menemukan berbagai neraka berubah. Suasana seram dan suram pun hilang. Sebaliknya, itu damai dan menguntungkan. Bahkan langit pun cerah. Kemanapun mereka pergi, mereka tidak melihat satupun roh pengembara atau hantu liar. Terlebih lagi, tidak ada roh yang menakutkan, sedih, dan hantu jahat. Xiao Chen merasa terkejut. Mungkinkah Bodhisattva Sitigarbha telah memurnikan semua roh jahat dari neraka? Dia telah bersumpah untuk tidak menjadi Buddha jika neraka tidak kosong. Dosa-dosa di tubuh Xiao Chen pernah menjadi bagian dari neraka. Saat itu, Kaisar Azure menyambar mereka. Sekarang, Bodhisattva Sitigarbha telah memurnikan semua dosa yang dilakukan Kaisar Azure. Kemudian, dia juga memurnikan semua roh neraka yang dirugikan. Apakah ini berarti Bodhisattva Sitigarbha telah mencapai ambisi besarnya? Dengan pemikiran ini, Xiao Chen berhenti. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap dengan dingin sosok Xie Zixuan di kejauhan. Raja Naga Biru, ada apa? Permaisuri hantu, Si Sun, bertanya saat dia melangkah maju, merasa bingung. King Cheng, yang berada di samping, juga tidak tahu mengapa Xiao Chen tiba-tiba berhenti. Xiao Chen bergumam, kita mungkin memasuki jebakan. Pihak lain mungkin memikat kita. Permaisuri hantu dan King Cheng bertukar pandang, merasa sangat terkejut. Musuh macam apa ini bagi Raja Naga Azure, sebuah eksistensi yang mengalahkan Dewa Iblis, sehingga sulit untuk dihadapi. Namun, keduanya dengan cepat menemukan bahwa mereka telah salah paham dengan Xiao Chen. Di sisi lain, ini juga bagus. Ini menghemat saya beberapa usaha. Kami hanya akan menunggunya di sini, kata Xiao Chen lembut, tersenyum tipis. King Cheng berpikir dalam hati, Xiao Chen saat ini benar-benar percaya diri.
Memang, setelah beberapa saat, sepetak cahaya Buddha muncul di depan mereka. Di tengah nyanyian Buddhis, Bodhisattva Sitigarbha muncul, duduk di panggung bunga teratai, di langit dengan sekelompok arhat. Dua biksu Buddha pemula mengapit Bodhisattva Sitigarbha, mengangkat kanopi di atas kepalanya. Ada 800 arhat yang mengenakan kasaya, semuanya memegang tasbih Buddha di satu tangan dan membentuk segel tangan dengan tangan lainnya, memancarkan cincin cahaya Buddha. Seperti bintang di sekitar bulan, mereka memuji Bodhisattva Sitigarbha, memuliakannya. Dia tampak baik hati, matanya menyipit saat dia berbicara. Kamu memang keturunan Kaisar Azure. Anda sangat cerdas dan cerdas. Anda hanya harus mengikuti Bodhisattva ini dan bergabung dengan Sekte Buddhis. Dengan saya merawat Anda di alam luar, Anda dijamin akan meningkat pesat. Petik 2. Kamu sudah memurnikan semua roh neraka yang dirugikan. Xiao Chen sedikit mengernyit. Saat dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa pihak lain tampak agak tak terduga. Penolong Xiao, tebakanmu benar. Saya meninggalkan klon di sini dan memurnikan roh-roh neraka yang dirugikan. Sekarang, tubuh utama saya dan klon saya telah bergabung kembali dan telah memurnikan semua roh neraka yang dirugikan. Buddha Ki kuno saya telah menyebar ke seluruh alam Kunlun. Begitu tanah suci Sekte Buddhis di alam luar memperhatikan Ki saya, para biksu berpangkat tinggi dari Sekte Buddhis akan segera datang dan menerima saya. Selama Anda mau, Anda dapat mencapai keselamatan saat Anda berpaling dari kejahatan. Dengan kekuatan Sekte Buddha bergerak, Anda dapat dengan mudah meninggalkan tanah terlantar ini bersama saya, kata Bodhisattva Sitigarbha. Inkarnasi dharmanya tampak khusyuk dan bermartabat. Ketika dia berbicara, kata-katanya terdengar seperti semacam prinsip besar, yang menginspirasi rasa hormat dan kepatuhan dari orang lain. Xiao Chen tersenyum dingin dan menjawab, bagaimana jika aku tidak mau? Semoga Sang Buddha melindungi kita. Kalau begitu, biksu tua ini hanya bisa dengan paksa menyucikanmu dan membasuhmu dari dosa-dosamu. Banyak arhat melompat keluar dan menatap Xiao Chen dengan ekspresi seram. Tasbih Buddha di tangan mereka bersinar dengan cahaya terang saat mereka mengirimkan tanda swastika Buddha. Ketika 800 arhat menyerang secara massal, mereka terlihat sangat perkasa. Namun, Xiao Chen adalah seseorang yang pernah mengalami perang epik dengan iblis. Ini tidak ada di samping itu. 800 arhat sama dengan 800 kaisar bela diri. Prime biasa mungkin akan takut akan hal ini. Bagaimanapun, kekuatan penghancur dari 800 kaisar bela diri yang menyerang bersama sangat menakutkan. Namun, Xiao Chen berbeda. Tubuh perang naga Azure miliknya memberinya pertahanan fisik yang melampaui dewa mayat penghukum surga. Energi esensinya yang benar adalah energi yang melampaui energi primordial. Selanjutnya, pertarungan dengan Dewa Iblis telah menghasilkan banyak pemahaman. Kultivasi Xiao Chen telah berkembang pesat, tetapi peningkatan kecakapan tempurnya bahkan lebih luar biasa. Jari roh tajam, hancurkan. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan membuang-buang waktu. Terhadap serangan simultan dari 800 arhat, dia langsung mengeksekusi jari roh tajam. Retakan. Simbol swastika yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur, dan tubuh 800 arhat meledak menjadi genangan darah, sekarat di tempat. Anda, ekspresi Bodhisattva Sitigarbha berubah drastis. Dia tidak menyangka 800 akan dibunuh seketika oleh Xiao Chen ketika mereka menyerang bersama. Xiao Chen bertanya dengan acuh tak acuh, Sitigarbha Bodhisattva, apakah kamu tidak melihat pertarunganku dengan Dewa Iblis? Apakah Anda masih belum jelas tentang kekuatan saya? Untuk berpikir Anda mencoba memasang jebakan untuk saya. Apakah kamu tidak tahu bahwa itulah yang aku inginkan? Saat Xiao Chen mengatakan itu, dia melotot. Darah melonjak di matanya, dan Dragon Might berkumpul. Matanya tiba-tiba berubah menjadi emas yang menyilaukan. Ini adalah mata agung Desolate Divine yang dimiliki oleh anggota Great Desolate Hundred Raches. Di bawah tekanan kuat, cahaya Buddha Sitigarbha Bodhisattva ditarik seluruhnya ke dalam tubuhnya, ditekan dengan kuat dan tidak mampu melepaskan kekuatan Buddha sama sekali. Sial, bagaimana kamu begitu kuat? Bahkan Kaisar Azure saat itu tidak berada di level ini. Bodhisattva Sitigarbha panik. Dalam harapan aslinya, bahkan jika Xiao Chen menjadi kuat, dia hanya akan sekuat Kaisar Azure saat itu. Bagaimana mungkin Bodhisattva Sitigarbha mengantisipasi bahwa kekuatan Xiao Chen akan melampaui kekuatan Kaisar Azure? Ini jauh dari apa yang bisa ditangani oleh Bodhisattva Sitigarbha, yang baru saja memulihkan sebagian dari kekuatannya yang sebenarnya. Sial, Bodhisattva Sitigarbha berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Untuk berpikir dia menganggap dirinya pintar dan memikat pihak lain ke 9 lapisan api penyucian. Jika Bodhisattva Sitigarbha tahu,
dia pasti akan menemukan tempat untuk bersembunyi sambil menunggu pembangkit tenaga listrik Sekte Buddhis menerimanya dan membawanya pergi dari tanah yang ditinggalkan. Platform bunga teratai segera melesat, membawa Bodhisattva Sitigarbha pergi dengan mundur menuju jalan mata air kuning. Tunggu aku sebentar. Xiao Chen meninggalkan instruksi ini dan mulai mengejar sendirian. Satu melarikan diri dan satu mengejar. Segera, mereka melewati gerbang neraka dan memasuki Yellow Springs Road, di mana dunia hanya hitam dan putih. Jalan mata air kuning, jalan mata air kuning. Jangan pernah melihat ke belakang. Xiao Chen ingat saat itu, dia sangat waspada ketika dia berjalan di Yellow Springs Road ini, merasa sangat gugup. Sekarang dia datang ke tempat ini lagi, dia mengejar Bodhisattva Sitigarbha, yang melarikan diri dengan panik. Hal-hal dunia dipermainkan dengan laki-laki. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Xiao Chen mengirimkan untaian cahaya pedang ke arah Bodhisattva Sitigarbha di depan. Di mana-mana untaian cahaya pedang muncul, dunia hitam putih ini memperoleh warna, tampak lebih cerah. Sekarang, Xiao Chen bisa melakukan apa yang bisa dilakukan Kaisar Azure saat itu. Karena pemahamannya tentang saber Dao, itu bahkan lebih mudah baginya. Omong-omong, Bodhisattva Sitigarbha benar-benar malang. 10.000 tahun yang lalu, dia bertemu dengan Kaisar Azure, yang menggunakan Dao Iblis untuk mendapatkan Dao. 10.000 tahun kemudian, setelah kembali dengan susah payah, Bodhisattva Sitigarbha bertemu dengan Xiao Chen, yang bahkan lebih menakutkan daripada Kaisar Azure. Ini menunjukkan bahwa surga tidak mengizinkan Bodhisattva jahat seperti itu untuk membawa bencana ke dunia. Sementara ini tampak seperti kebetulan, sebab dan akibat sudah terjadi. Akan sulit untuk melawan karma. Sial, mengapa karakter utama Sekte Buddha alam luar belum bergerak? Mungkinkah setelah semua skema dan kewaspadaan pahit saya di neraka selama bertahun-tahun, saya ditakdirkan untuk berakhir tanpa apa-apa? Bodhisattva Sitigarbha terus menghindari cahaya pedang, tidak lagi mengudara seperti sebelumnya. Sekarang, dia panik dan dalam keadaan menyesal. Puci. Seutas cahaya pedang menghantam platform bunga teratai, yang segera menghilang. Terperangkap lengah, dia langsung jatuh. Bodhisattva Sitigarbha jatuh ke lautan kepahitan di bawah, menendang percikan besar. Setelah dia naik kembali, dia terus berlari ke depan. Di depan adalah tempat 6 jalur reinkarnasi berada. Jika dia terus berlari, dia akan kehabisan ruang untuk melarikan diri. Buddha, mungkinkah saya, Bodhisattva Sitigarbha, telah mencapai ujung jalan saya? Bodhisattva Sitigarbha berbalik dengan sedikit putus asa. Saat dia melihat Xiao Chen, matanya dipenuhi amarah. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, bolehkah saya bertanya kepada Bodhisattva ini apakah dia masih ingin menerima saya? Ras nagamu benar-benar penuh kebencian. Jika bukan karena Sekte Taois yang bergerak saat itu, Sekte Buddhis akan memurnikan mereka dan mengubah kalian semua menjadi anjing penjaga kami. Memikirkan bahwa aku, Sitigarbha Bodhisattva, seorang tokoh legendaris, akan jatuh ke tanganmu, seekor anjing, teriak Bodhisattva Sitigarbha dengan marah, tidak dapat menahan amarahnya. Xiao Chen telah mendengar kuda naga tua menyebutkan ini sebelumnya. Ada suatu masa ketika Sekte Buddhis hampir mendorong ras naga menuju kepunahan. Banyak dari anggota Dragon Rache telah dimurnikan dan diubah menjadi Divine Beast penjaga untuk Sekte Buddhis. Setelah itu, Sekte Buddha dan Taois bertarung satu sama lain, yang memberi kesempatan kepada ras naga untuk bertahan hidup dan secara bertahap meningkat jumlahnya. Perlombaan naga telah bangkit kembali hanya setelah Kaisar Naga berlumuran darah. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba turun dan menyelimuti Bodhisattva Sitigarbha. Cahaya ini menerangi seluruh Yellow Springs Road. Xiao Chen merasakan sakit yang sedikit menusuk di matanya dan mundur beberapa langkah. Cahaya pengangkatan. Hahaha, tidak ada jalan buntu di dunia. Xiao Chen, masalah kita pasti tidak akan berakhir dengan mudah. Ketika saya mengolah tubuh emas Buddhis saya, dimanapun di dunia ini Anda bersembunyi, saya akan menemukan Anda dan mengakhiri karma ini. Catatan TL, terjemahan literal untuk apa yang saya sebut, cahaya pengangkatan, sebenarnya adalah, menerima cahaya. Ini pada dasarnya adalah konsep Buddhis untuk diterima di tanah suci atau tanah suci. Namun, menerima cahaya, tidak terlalu masuk akal dalam bahasa Inggris, karena konsepnya memiliki beberapa kesamaan dengan pengangkatan, saya menggunakan, cahaya pengangkatan. Diselamatkan dari situasi yang tidak mungkin, Bodhisattva Sitigarbha tertawa terbahak-bahak dalam kegembiraan yang luar biasa. Xiao Chen agak tercengang. Apakah Liu Ruyue dipanggil seperti ini juga? Namun, tidak sesederhana itu bagi Bodhisattva Sitigarbha untuk pergi. Jari pemecah jiwa darah naga. Tiba-tiba, aura mengerikan meletus dari tubuh Xiao Chen.
Yang pasti akan meledak darinya, menyatu dengan dunia. Kekuatan dan tekanan yang berkilauan meredupkan cahaya pengangkatan itu. Begitu Xiao Chen mengirimkan serangan jari, dosa mengalir keluar dari tubuh si Tigarbha Bodhisattva terus-menerus dalam pancaran cahaya merah. Ah! Wajah Bodhisattva si Tigarbha berubah kesakitan karena pantulan dosa. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa, cahaya pengangkatan membawanya pergi. Xiao Chen berdiri tegak dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya saat dia merenungkan apakah pihak lain telah mati atau tidak. Namun, bahkan jika Bodhisattva si Tigarbha tidak meninggal, bagaimanapun juga, dia tidak akan berada dalam kondisi yang baik. Meskipun dia meninggalkan tanah yang ditinggalkan, dia kemungkinan akan menjadi cacat. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan melihat 6 jalur reinkarnasi di depannya.